Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di podcast kita One Podcast. Perkenalkan kami tim dari One Podcast yang akan menemani kalian di podcast yang hari ini. Perkenalkan aku Alfian dan teman saya. Aku Farel. Kita berdua di sini jadi moderator di One Podcast. Di sini kami akan membahas isu tentang diskriminasi yang akan mengundang narasumber dari salah satu siswa SMA di SMA Negeri 1 Boyolali. SMA 1 Boyolali. Sebelum perkenalan ada sedikit tambahan dulu ya, kita bicara mungkin kalau kalian dengar kata diskriminasi itu kayak misal orang Papua karena perbedaan fisik yang mencolok, terus mungkin adanya ejekan ke orang Papua atau pengecualian untuk orang Papua. Sebenarnya hal itu juga tidak disalahkan sebagai salah satu bentuk diskriminasi. Tetapi apakah hanya segitu informasi tentang diskriminasi? Pastikan enggak. Kalian bisa menambah informasi kalian tentang diskriminasi dengan menonton One Podcast. Maka dari itu, untuk mengupas lebih dalam tentang diskriminasi, di sini kami mengundang narasumber yang sudah disampaikan Alfian tadi dari SMA 1. Dan sebelum masuk kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Laurencia Evangeline Permata Yohanes dari SMA Negeri 1 Boyolali. Perkenalkan, saya Hasna Arum Ramadhani Hardikasari dari SMA Negeri 1 Boyolali. Oke, setelah perkenalan kita langsung lanjut ke isinya. Diskriminasi itu perlakuan tidak adil kepada pihak minoritas atau pihak yang dianggap kecil. Setahu gitu sih. Kalau menurutku diskriminasi itu kayak perbedaan dari suatu individu atau kelompok masyarakat yang dibedakan dari masyarakat lainnya. Menurutku kayak gitu sih. Kalau menurut kalian, apakah kalian sudah pernah mengalami diskriminasi itu sendiri tuh di lingkungan kalian? Aku sendiri sih belum pernah. Belum, tapi kan kamu non muslim itu, tapi sedangkan di pelajaran sekolah itu untuk pelajaran agamanya itu kan dipisah antara Islam dan atau mungkin kamu Katolik atau Kristen itu kan dipisah. Itu menurutmu gimana? Menurutku itu sih wajar ya. Maksudku masih bisa diterima. Oke. Soalnya kalau disatuin juga bakal saling mengganggu gitu loh, nggak nyaman gitu. Ya Karena beda ajaran, beda beda. agama dan Iya, beda iya. ajaran kan nanti kalau dijadikan satu kan ya nggak bisa gitu. Ya lagian di sini kan juga udah menyediakan ruangan buat agama non muslim ya. Iya. Kalau untuk sekolah yang belum menyediakan ruang agama untuk non muslim sih, ya itu harus dipertanyakan sih. Agak mendiskriminasi. Iya. Betul. Kalau khususnya dari SMA 1 tuh udah menyediakan fasilitas untuk ruang agama tuh ada dipisah gitu, jadi nggak tercampur dan semua terfasilitasi dengan baik. Kalau dari Mbak Hasna sendiri gimana? Kalau saya dulu pernah mengalami diskriminasi khususnya. Pernah. Iya, jadi khususnya sebelum SMA ini kan saya bersekolah di suatu sekolah di SMP di Boyolali. Nah, Oke. kebetulan saya itu mendaftarkan diri saya itu melalui jalur zonasi dan pada saat itu jalur zonasi, prestasi dan lainnya itu pertama kali diterapkan, yang benar-benar diterapkan itu pada angkatan saya. Nah, mungkin ada pihak-pihak yang tersinggung karena dulunya mereka itu masuk ke sekolah tersebut itu dengan belajar mati-matian, tapi kok mungkin mikirnya kok saya atau adik-adik saya kok belajar nggak usah belajar tapi kok bisa masuk sekolah sebagus ini gitu. Karena rumahnya dekat. Iya, kebetulan alhamdulillahnya rumah saya dekat dengan sekolah tersebut. Nah, kalau bentuk diskriminasinya itu seperti mungkin kayak kalau aku lewat atau sama teman-teman dari teman-teman zonasi juga lewat itu mungkin iya, itu bentuk dari Betul. suatu diskriminasinya seperti itu, kayak mungkin ejekan ataupun sindir-sindiran sih menurut saya. Kalau pengalaman saya kayak gitu. Jadi faktor yang melatar belakangi diskriminasi itu sendiri dari iri ya mungkin ya. Mungkin sih iri, tapi buktinya Iri, mereka bos. saat mau masuk SMA buktinya mereka juga pakai zonasi. Iya. Jadi ya gimana ya? Aduh. Sabar. Oke, selanjutnya tadi yang udah banyak ditanya dari Mas Alfian, selanjutnya dari aku. Yang ini pertanyaannya tuh, menurutmu lingkup yang terjadi di kelasmu termasuk ke dalam inklusi sosial jenis apa yang khususnya di 10.1 itu? Kalau di kelas ini sendiri udah termasuk inklusi ya, soalnya semuanya itu berteman tanpa membeda-bedakan. Oke. Terus apa lagi? Kalau menurutku juga benar inklusi, karena kan inklusi itu kan
dari perbedaan-perbedaan yang ada tapi bisa menyatu di dalam suatu kelas. Buktinya aja ada perbedaan seperti laki-laki, perempuan, terus dari agama ada yang Kristen, Katolik, Islam. Itu kan menyatu menjadi satu di 10-1 ini. Jadi di kelas itu termasuk inklusi sih. Berbeda-beda tetap satu di 10-1 dan di SMA 1. Oke, yang tadi bab tadi sudah selesai, lanjut ke bab 2 yaitu privilege. Alfian, Yang pertama, menurutmu apa sih itu privilege itu? dari Privilege. pandangan kalian. Dari pandangan kalian. Privilege itu kayak keuntungan atau keistimewaan yang tidak semua pihak itu punya. Jadi cuma pihak-pihak tertentu. Jadi misalkan kayak orang kaya gitu. Iya. Kayak Pejabat-pejabat gitu. Iya, punya kekuasaan gitu. Oke. Kalau menurut Hasna gimana? Bener sih, kayak kekuasaan atau suatu keunggulan yang hanya dimiliki oleh suatu pihak gitu. Dan itu harusnya digunakan dengan baik sih. Oke. Privilege itu harus dimanfaatkan dengan baik, biar bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Betul, tidak boleh disalahgunakan. Ya, selanjutnya masih tentang privilege itu, setiap orang kan pasti punya privilege masing-masing ya nih. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap privilege yang udah kita dapat, misal jadi pejabat atau orang yang berkecukupan tinggi gitu loh, bisa biar privilege itu berguna, itu gimana misalnya? Ya, kita kalau punya privilege itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Kalau bisa buat membantu sesama dan jangan sampai buat merugikan orang lain sih. Iya. Iya, betul. Kayak contohnya kita punya privilege kepintaran. Itu misalnya kalau ada teman kita yang kesusahan dalam memahami materi, kita kan bisa membantu dengan menggunakan privilege kita kepintaran itu tadi. Ya. Enggak boleh menyesatkan ya. Iya. Ngajarinya yang bener. Iya. Bukan ke yang arah yang buruk. Dari Asna mau nambahin atau sama? Kayaknya udah cukup. Cukup. Oke. Oke. Selanjutnya Kan akhir-akhir ini kan lagi hot banget nih berita soal Mario Dendi tuh, anak pejabat, anak pajak yang melakukan penganiayaan sama anaknya saudaranya, pokoknya yang Kementerian Agama. Ya pokoknya Kementerian Agama gitulah. Soalnya aku yang Menurutmu itu termasuk kan itu kan termasuk penyalahgunaan privilege sebagai anak seorang pejabat. Itu menurutmu gimana? Wah, kalau itu udah parah sih ya. Parah banget. Udah sampai melakukan Nggak masuk akal. kekerasan itu ya. Udah menggunakan kekuasaan dengan semena-mena gitu. Kalau itu harus ada tindak lanjut dari polisi langsung ya, Iya. buat memberikan hukuman Betul. yang sepatasnya, ya pasti. Kalau Hasna gimana? Menurutku sih kalau sebagai seorang anak pejabat gitu kan udah mendapat privilege, seharusnya ya digunakan dengan baik, atau jangan sampai malah privilege itu menjadi bumerang bagi diri sendiri atau sampai ke keluarga. Kan sampai ayahnya sendiri juga turun jabatan kan. Jadi kan kayak kasihan aja gitu. Tidak cuma dari ayahnya, juga dari semua teman institusi perpajakan itu juga pasti are istilahnya, karena si kasus Mario Dendi ini yang menyalahgunakan privilege-nya, yang pakai Rubicon itu Ya, juga. Terus menyalahgunakan privilege juga Iya. jadi membuat kita dikucilkan gitu dari pergaulan. Dan juga mesti dampak hukum pidananya mesti udah menanti kan. Kemarin di TV kayaknya juga udah olah TKP gitu, nanti mungkin nunggu sidang putusan. Oke, selanjutnya dari kasus Mario Dendi tadi kita beralih ke bab selanjutnya, yaitu tentang kelompok marginal. Yang pertama nih, ya yang bab atas tadi, yang pertama pertanyaan itu apa yang kamu ketahui tentang kelompok marginal? Ya menurut saya kelompok marginal itu suatu kelompok atau individu yang tersingkirkan atau sebagai kaum minoritas lah dalam kehidupan di masyarakat. Menurutku kayak gitu sih. Dari Lauren mau nambah atau idem aja? Sama. Oke. Yang kedua, Kan kelompok marginal itu kelompok yang kayak tersingkirkan itu. Betul. Contohnya gimana sih? contoh terdekat Yang ada di lingkungan ini. Mungkin ya kalau di sekolah atau di kelas ini tuh bisa dicontohkan seperti Mbak Lauren gitu kan, termasuk salah satu yang minoritas, karena di sini kan mayoritas tetap yang Islam, tapi kan adanya toleransi itu kan tetap walaupun minoritas, mayoritas, kelompok marginal itu kan di kelas ini khususnya kan sudah gimana ya,
semuanya sama, setara gitu. Jadi mungkin kalau di sini di kelas ini tidak ada kelompok marginal sih. Alhamdulillah. Bagus. Tidak ada yang disingkirkan gitu. Tidak ada yang Semua sama. disingkirkan. Bersatu. Walaupun berbeda. Walaupun berbeda bersatu di X1. Di SMA Negeri Di 1 SMA Negeri Boyolali. 1. Enggak ada tepuk tangan. Selanjutnya yang ketiga, ini sekaligus pertanyaan terakhir buat Mbak narasumber. Apakah kelompok marginal akan ketinggalan dalam berbagai hal karena zaman globalisasi semakin pesat? Gimana menurut kalian? Kalau menurutku gimana ya, itu agak berat nih pertanyaannya, kayak seberat beban hidup. Oke. Waduh. Ini kan tadi bilangnya kalau kelompok marginal itu di globalisasi bakal tertinggal. Mungkin itu juga bisa terjadi karena kan mereka kayak dikucilkan, terus mungkin kalau ada perkembangan-perkembangan baru mereka tidak tahu karena dia tidak diberi sosialisasi. Mungkin bisa jadi atau tertinggalnya kaum-kaum marginal dikarenakan yaitu pengecualian terhadap gimana ya, perubahan-perubahan yang baru-baru terjadi. Mungkin itu sih. Jawabannya sangat ilmiah. Oke, gak kerasa ya nih kita udah sampai di penghujung podcast One Podcast. Gimana nih para audiens? Pasti pengetahuan kalian pasti bertambah kan dengan kami yang bertanya kepada narasumber dan narasumber yang menjawab. Ya, bertambah. Terima kasih. Oh ya, sebelum ditutup, tolong banget ya para narasumber buat nyampein sedikit kesimpulan atau pesan tentang podcast hari ini buat audiens dan generasi muda saat ini agar nggak salah dalam bertindak. Pendapat narasumber dipersilahkan. Monggo Mbak Lauren. Kamu dulu saja. Oh ya, jadi ya pesan saya untuk semua masyarakat di Indonesia, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Boyolali. Lanjutkan aja, nggak apa-apa. Hirokan. Telepon. Nah, ini kita tuh sebagai siswa seharusnya lebih sadar lah, apalagi kita sebagai siswa P5 yang merdeka. Seharusnya kita mengetahui kalau diskriminasi itu tidak boleh diajarkan, tidak boleh dilakukan, ataupun dilakukan terus-menerus. Kita harusnya menghentikan secepat mungkin agar terjadi Indonesia yang lebih maju. Wih. Tepuk tangan dulu buat Makasih banget buat narasumber dan para audiens kita yang sangat antusias menonton podcast kita pada One Podcast hari ini. Ya, sekian podcast hari ini. Bentar ya, sebelum ditutup mau ngasih kesimpulan sedikit. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari One Podcast ini, semoga kedepannya diskriminasi di lingkungan kita, mulai dari lingkungan terkecil mungkin dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan yang lainnya itu bisa diminimalisir dan menjadi negara Indonesia yang semakin maju gitu. Sekian One Podcast hari ini, saksikan seri podcast kita selanjutnya. Lanjut ke sesi kedua. See you.